semua jemaat yang beribadah di tempatnya masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, saya akan bacakan protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan Haretauon, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak supaya kita dapat mengikuti ibadah ini dalam keheningan dan juga dalam rasa syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2. Kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Jemaat diundang untuk berdiri. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru selamat manusia, terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu,
Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 466a ayat 1. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku cita-Mu nyatalah. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang untuk berdiri. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Daniel 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja. Dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 8 November 2020. Yang pertama, Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Hari ini adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Yang kedua, pemberkatan perkawinan.
1. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Romario Ganda Sinaga, alamat Jalan Pondok Benda, Blok M1 nomor 6 Pamulang, Jemaat HKBP Pamulang Resort Ciputat, putra dari Bapak Alet Artoromah Sinaga, Ibu Yani Lili B. Silalahi, dengan tunangannya nama Rini Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Samudra nomor 24 Cipulir Kebayoran Lama, Jemaat HKBP Kebayoran Baru, putri dari Bapak Asman Tampu Bolon, Ibu Romian Boru Sinaga. 2. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Nasya Nauli Cesarea Boru Sihombing, alamat Jalan Kebagusan 1 nomor 101 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putri dari Bapak almarhum Luhut Sihombing, Ibu Ellen S. Karlina Boru Panggabean, dengan tunangannya nama Joki Maraldo Jairus Simanjuntak, alamat Jalan Tebet Timur 3 nomor 20 Jakarta Selatan, Jemaat HKBP Tebet Resort Tebet, putra dari Bapak Joni Meikam Simanjuntak, Ibu Minardo Agustina Boru Tampu Bolon. 3. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 14 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Jonathan Apul Panggabean, alamat Jalan Kepodang Raya Blok K4 29 Sektor 2 Bintaro Jaya, Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putra dari Bapak Maringan Tua Panggabean, Ibu Amelia Boru Tambunan, dengan tunangannya nama Janella Gabriele Budiman, alamat Jalan Villa Delima Raya Blok K3 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putri dari Bapak Josi Budiman, Ibu Loise Dewi Mas Brata. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Kemal Satria Utama Hasoloan Lumban Tobing, umur 54 tahun 11 bulan, alamat Jalan Jembatan Selatan nomor 4 Blok A1 Jakarta Selatan Sektor Saroha. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keempat, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 8 November 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat yang baru, yaitu 1. Rini Boru Tampu Bolon, alamat Samudra nomor 24 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sektor Sion, pindah dari Gereja Bethel Indonesia Si Pintu Pitu Parik Sabungan. 2. Yose Rizal Ezra Sitorus, alamat Taman Meruya Ilir Blok C4 nomor 15 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, Sektor Godung, pindah dari Gereja Bethel Indonesia Family Life Center Taman Meruya. Majelis beserta seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti persekutuan dan pelayanan di gereja kita. Yang kelima, kebaktian sektor. 1. Hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 10.30 WIB akan diadakan kebaktian sektor Saroha sekaligus penghiburan kepada 1. Keluarga Januar Sibarani Erina Boru Panjaitan sehubungan dengan meninggalnya almarhum Nyonya Meltrine Panjaitan Boru Lumban Tobing. 2. Keluarga Rudi Marbun, Ricardo Marbun, dan Riris Boru Marbun
sehubungan dengan meninggalnya Nyonya Telma Marbun Boru Marpaung. 3. Keluarga Situa Paingan Siahan Boru Silalahi sehubungan dengan meninggalnya ibunda dari Situa Paingan Siahan. Acara dilaksanakan di Serbaguna A melalui media Zoom. Diharapkan keikutsertaan jemaat dan para halado untuk dapat menghadiri acara kebaktian sektor dan penghiburan tersebut. 2. Hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 18 WIB akan diadakan kebaktian sektor Satahi melalui Zoom dengan tuan rumah Situa Hotma Tiopan Silitonga Diana Boru Hutapea. Diharapkan kepada semua jemaat sektor Satahi untuk mengikutinya. 3. Pada hari Selasa 10 November 2020 pukul 19 WIB akan diadakan kebaktian sektor Sauduran melalui Zoom dan YouTube. Diharapkan kepada semua jemaat sektor Sauduran untuk mengikutinya. 4. Hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 19 WIB akan diadakan kebaktian sektor Sion melalui Zoom. Diharapkan kehadiran para halado dan jemaat sektor Sion untuk mengikutinya. 5. Hari Jumat tanggal 13 November 2020 pukul 19 WIB akan diadakan kebaktian sektor Marsada melalui Zoom dengan tuan rumah keluarga Arnold Siagian Boru Hutapea. Diharapkan kepada semua jemaat sektor Marsada untuk mengikutinya. Yang keenam, seksi remaja. 1. Puji Tuhan We Talk remaja ke-26 pada hari Minggu yang lalu tanggal 1 November 2020 telah dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh 58 orang remaja dan 7 orang pembina. 2. We Talk ke-27 akan kembali diadakan pada hari Minggu siang dengan tema Talking About What Make Your Heart Happy setelah ibadah tanggal 8 November 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Kelas 7 SMP mulai 11.25 WIB, kelas 8 SMP mulai jam 13 WIB, kelas 9 SMP mulai jam 15 WIB, kelas 10 SMA mulai jam 15.15 WIB, kelas 11-12 mulai jam 17 WIB. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remaja untuk mengikuti kegiatan We Talk ini. 3. Remaja akan menyampaikan kesaksian puji-pujian secara virtual di bulan November. Oleh karena itu para remaja diharapkan dapat mengirimkan video rekaman paling lambat tanggal 8 November 2020. Informasi lebih detail akan disampaikan melalui pembina kelas masing-masing. Yang ketujuh, sermon Inahana. Hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 13 WIB, Inahana HKBP Kebaran Baru akan mengadakan sermon Inahana yaitu melalui Zoom. Diharapkan kepada semua anggota Inahana HKBP Kebaran Baru untuk mengikutinya. Yang kedelapan, survei pelayanan ibadah online HKBP Kebaran Baru tahun 2020. Dalam masa pandemi ini HKBP Kebaran Baru telah menyelenggarakan ibadah online mulai dengan konsep pre-record hingga konsep live streaming yang berlangsung hingga sekarang. Seiring dengan peningkatan jumlah jemaat yang menghadiri ibadah online melalui YouTube, tim ibadah online HKBP Kebaran Baru mengadakan survei singkat untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan dan seberapa besar kepuasan jemaat dengan diadakannya konsep live streaming di gereja kita. Oleh karena itu kami mengharapkan jemaat dapat berpartisipasi mengisi survei ini dengan harapan kualitas pelayanan kebaktian live streaming dapat meningkat. Adapun survei dapat diisi di link sebagai berikut: bit.ly/survei HKBP. Kesembilan, seminar kesehatan hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Seksi pendidikan dan kesehatan gereja kita akan mengadakan sharing session COVID dengan pembicara Dr. Eko, spesialis paru, dokter bagian paru Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan. Testimoni dari beberapa teman jemaat HKBP Kebaran Baru yang pernah mengalami COVID. Kami akan mengumpulkan pertanyaan tentang apa yang menjadi kekhawatiran dari jemaat dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Diharapkan setiap sektor bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami rampung untuk dibahas dan diberikan solusinya oleh para narasumber. Pertanyaan bisa disampaikan melalui WA dengan nomor
0812 943 8133. Saya ulang, 0812 943 8133, atau ke email renova.tambunan@gmail.com. Saya ulang, renova.tambunan@gmail.com, dengan mencantumkan nama dan sektor masing-masing. Kami sangat berharap partisipasi aktif dari seluruh jemaat. Yang ke-10, Varia Natal. Varia Natal dapat kita baca di Warta Cetak atau di website kita. Kemudian yang 11, selamat ulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan pada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 8 sampai dengan 14 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di daftar tersebut, agar menghubungi situasi sektor masing-masing atau sekretariat gereja. Yang ke-12, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Sambil menghantarkan ucapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat 2. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah semesta alam, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang kami memohon, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami tatkala merenungkan firman Tuhan dan menghayatinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Iya, tetap semangat ya. Ini memang sudah memasuki bulan November, sebentar lagi masuk bulan 12, bulan Desember. Namun kita tetap bertahan, tetap memberikan apa yang bisa kita lakukan, terutama dalam peribadatan kita setiap hari Minggu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, tetap setia mengikutinya. Firman Tuhan ditetapkan bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat pastoral
Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, termasuk juga yang mengikuti ibadah di rumah, jelas topik yang direncanakan, yang telah dicantumkan dalam almanak gereja kita, yaitu mengingatkan kita akan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ini agak berat memang kalau bicara soal politik, ya. Bagaimana tanggung jawab orang Kristen dalam politik? Apakah kita semua harus bertanggung jawab ikut partai atau ikut kampanye atau apa? Sebab ya tentu banyak sekali yang berkaitan dengan istilah politik. Tapi kali ini saya hanya mau mengambil satu saja. Politik dalam kaitan para penguasa. Para penguasa yang membuat polisi atau kebijakan politik dalam bernegara, dalam sistem pemerintahannya. Jadi di sini saya bawa, nah ini salah satu penguasa, orang nomor 1 di negara kita. Tentu kita semua pasti kenal ini Bapak yang baik, Bapak Presiden kita, Kepala Negara kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, ternyata saya pinjam ini dari gereja tadi, dari konsistori gereja. Karena apa? Karena tidak semua gereja, tidak semua rumah ada foto Pak Jokowi ini, termasuk juga di rumah saya. Saya mohon maaf ini. Jadi terpaksa saya pinjam. Kenapa bisa begitu? Ya tentu dengan adanya keterbatasan dan lain sebagainya. Tapi bukan karena saya nggak suka. Bukan karena saya nggak suka dengan Pak Jokowi, bukan. Ya itulah keadaannya. Memang sampai saat ini saya belum sempat membeli fotonya dan mencantumkan di rumah. Nah, yang mau saya ingatkan di sini bukan berdasarkan suka atau tidak suka sikap orang Kristen dalam politik ini, atau tanggung jawab orang Kristen dalam politik ini. Sama misalnya seperti di Amerika, Joe Biden dan juga Trump. Trump akhirnya nggak bisa terima lalu bawa ke pengadilan. Kalau rakyat Amerika mungkin ada yang suka dan tidak suka. Bahkan di negara kita juga seperti itu. Dalam sikap politik, memilih dan juga mengikuti kebijakan Bapak Presiden kita, ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Silakan. Saya tidak menganjurkan supaya kita semua suka, dan saya juga tidak akan melarang kalau kita semua tidak suka. Namun, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana iman percaya kita, baik suka atau tidak suka, menyikapi atau bahkan juga mendoakan pemimpin negara kita. Ini bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan dalam tanda kutip itu tadi sikap politik partai-partai, tidak.
Tetapi ini dalam sikap iman percaya kita di hadapan Tuhan untuk tetap mendoakan siapapun pemimpin negara kita, suka atau tidak. Itulah juga yang dinasihati oleh Rasul Paulus dalam renungan kita kali ini. Jelas kehidupan orang Kristen pada zaman gereja mula-mula, termasuk zaman kehidupan Timotius, bukan pada posisi yang menyenangkan, bukan pada posisi yang menguntungkan. Raja-raja yang terpilih pada zaman itu, raja-raja yang memerintah dalam pemerintahan Romawi, sangat dipengaruhi oleh tentunya orang-orang Yahudi, para imam, dan dalam tanda kutip agama bangsa Yahudi yang sudah, ya katakanlah, sudah mendarah daging pada waktu itu. Sehingga akhirnya menjadikan orang Kristen dalam posisi, ya katakanlah di sini, posisi yang berlawanan, oposisi istilahnya. Jadi bagaimana orang Kristen sebagai oposisi ini dalam tanda kutip tetap mendoakan raja-raja, pemerintah, dan para pejabat tinggi ini. Dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia memang kita temukan di sini hanya 3 istilah yang dipakai untuk doa yang kita kenal selama ini, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Tetapi kalau kita baca dalam bahasa Batak, di sana kita temukan 4 penjelasan tentang doa. Dikatakan ima pangidoan 1, partangyangon 2, parpangondianon 3, dohot hamauliateon. Jadi ada 4 sikap doa, isi doa dalam bahasa Batak diterjemahkan, terutama untuk mengungkapkan, mengekspresikan iman percayanya. Namun karena kita pakai terjemahan bahasa Indonesia, mari kita lihat bagaimana Paulus menasihati Timotius dan jemaat pada waktu itu untuk terus menaikkan permohonan. Permohonan ini pangidoan, permintaan, dan juga doa syafaat, prayer and intercession, dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang tidak terkecuali, apalagi dikatakan di sini untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Nah ini, pada zaman itu aja posisi orang Kristen tidak begitu menguntungkan, apalagi pada zaman kita di negeri ini, di republik kita ini. Terutama ketika kita tahu ada pembesar, pejabat yang korup masih dipakai juga dalam pemerintahan masa kini. Bagaimana? Apakah dengan begitu kita membencinya karena merugikan, karena sikapnya yang kurang bagus? Bahkan kalaupun kita tidak suka dengan Bapak Presiden kita ini, apakah kita harus semuanya turun ke jalan, menunjukkan ekspresi kita yang tidak suka, bahkan dengan tindakan anarkis? Bukan begitu cara orang Kristen. Bukan. Meskipun tidak suka, tidak mungkin kita diajarkan untuk merusak hanya karena emosi kita. Jelas Paulus mengajak Timotius pada waktu itu dan kita sekarang ini untuk tetap mendoakan mereka. Kalau kita tidak suka, kita doakan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, menteri ini, menteri itu, terlalu sikapnya, atau kepala daerah tertentu begini begitu, terlalu dalam mengambil kebijakan. Tolong Tuhan. Maka di dalam doa-doa kita itu tidak mungkin kan kita isi, kita ucapkan dengan kata-kata kutuk karena penuh dengan kebencian. Justru kita akan berharap meminta kepada Tuhan supaya tolong mereka, tolong dia,
supaya bertobat, supaya berubah, sehingga kembali dapat melaksanakan tugas pengabdiannya sebagai pejabat pemerintah, abdi negara dengan tulus ikhlas. Itu biasanya isi doa-doa yang kita kumandangkan ke hadapan Tuhan. Dan percayalah, pasti ada pengaruh, pasti ada perubahan. Yang jelas, kita tidak diminta untuk memberontak atau melakukan tindakan anarkis sedemikian rupa dalam ibadah kita, dalam iman percaya kita. Justru Paulus mengajarkan supaya kita berdoa. Kenapa? Di sini dikatakan alasannya agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Luar biasa. Ternyata di sini menyikapi para pejabat, para petinggi, bahkan termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden mendoakannya sedemikian rupa. Ternyata kata Paulus, agar kita tetap hidup tenang dan tentram. Tenang dan tentram berarti ya tidak terganggu, tidak terpengaruhi dengan gonjang-ganjing, gejolak politik dan lain sebagainya. Tetap cool, istilah orang muda sekarang. Tetap cool. Membiarkan dalam iman Tuhan sendiri bekerja, dan kalaupun melibatkan kita untuk berpartisipasi sedapat-dapatnya, meluruskan kembali apa yang tidak benar. Itulah peranan kita supaya sekali lagi hidup tenang dan tentram. Coba, mana ada orang-orang di sekitar kita, para tetangga kita, ngerecokin kita ketika mereka tahu sikap kita begitu baik. Ya kan? Kalau ada perayaan negara atau hari raya besar negara kita pasang bendera. Itu mana ada mereka recok. Loh, kita warga negara yang taat, warga negara yang baik, kita lakukan. Bukan cuma berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan keyakinan kita. Sekali lagi, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram. Lalu yang lebih daripada itu, itulah yang dikatakan Paulus dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dikatakan di sini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Luar biasa. Ternyata mendoakan para pejabat, para pembesar, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan termasuk juga dengan keluarganya, bukan karena sekedar kita mencintai, atau bahkan juga bukan karena tidak suka, tetapi ternyata kita memahami, meyakini di sini seperti yang diajarkan Paulus, karena itulah yang baik. Dan bukan sekedar baik, banyak perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang diminta, diajarkan Rasul Paulus ini adalah yang berkenan kepada Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi nggak sulit memahami kehendak Allah. Salah satunya ya ini, mendoakan para pejabat, para pembesar negeri kita. Dikatakan lagi di sini yang berikutnya, kenapa Allah berkenan mengendaki seperti itu? Karena supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu tujuannya. Supaya semua orang diselamatkan. Bahkan bukan cuma para pejabat itu. Melalui pertobatan, melalui pekerjaan Allah di dalam kehidupan para pejabat itu, semua orang rakyat Indonesia ini dengan ya berbagai perbedaan agama dapat menikmati, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah ini, walaupun Allah mengendaki semua orang diselamatkan, tetapi Rasul Paulus di sini mengingatkan, ya, keselamatan itu hanya bisa diperoleh dalam diri manusia Kristus Yesus, atau Tuhan kita itu sendiri, Tuhan yang Esa. Nah ini unik memang. Tadi dia berskala universal,
keselamatan untuk semua orang. Tetapi sekarang dipersempit menjadi partikular. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Jangan bingung, jangan bingung. Supaya kita tidak terjebak, ya kalau memang keselamatan untuk semua orang, maka Allah itu untuk semua orang, maka kita bebas mempercayakan iman percaya masing-masing kepada agama masing-masing. Ya, itu dalam cara pandang universal. Tapi universal ini bukan berarti mengganggu kita, mempengaruhi kita untuk tetap percaya pada satu-satunya Allah di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam diri Dialah kita memperoleh keselamatan. Ini yang partikular. Bukan berarti yang universal mengalahkan yang partikular, atau yang partikular mengalahkan yang universal. Tetap, meskipun sepertinya keduanya berlawanan dalam perbedaan itu, justru Allah yang kita miliki di dalam diri Yesus Kristus memberikan kita hikmat untuk tetap hidup, untuk tetap berjalan di dalam dua ketegangan yang luar biasa itu. Kadang-kadang sikap gereja kita, sikap iman kita terlalu, ya katakanlah universal, kompromi, tapi di lain sisi kita tetap mempertahankan Holland Yesus. Ini, maka kalau kita dimampukan untuk tetap berjalan di tengah-tengah dua ketegangan itu, akhirnya kita akan memperoleh juga sama seperti yang dialami oleh Timotius dan juga gereja-gereja pada waktu itu, tetap bisa bertahan sampai pada akhirnya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jelas firman Tuhan ini sederhana bagi kita dalam menyikapi politik, atau juga dalam menyikapi para pejabat, para menteri, para pembesar, terutama raja atau presiden dalam negara kita ini, dengan penuh keyakinan bahwa semua itu tetap berada di bawah penguasaan Tuhan. Dialah raja dari segala raja. Kenapa tidak? Orang Kristen tidak diajarkan untuk menentang kebijakan pemerintah, ya kan? Orang Kristen tetap mengibarkan bendera ketika memang hari raya negara kita ini. Orang Kristen juga tetap diajarkan untuk menunaikan tugas panggilannya dimanapun dia diposisikan, terutama dalam pemerintahan negeri kita. Sama seperti yang kita baca tadi, Daniel sebagai orang buangan bukan berarti dia tidak bisa memperoleh posisi yang tertinggi pada waktu itu. Tetapi dia bisa. Karena apa? Karena imannya yang tidak tergoyahkan meskipun ada kebijakan politik. Gereja raja pada waktu itu menetapkan suatu kebijakan yang katakanlah merugikan imannya, merugikan persekutuannya dengan Allah. Tetapi dia tidak takut. Kalau memang kebijakan pemerintah itu diperhadapkan dengan iman percaya kita, mana kita pilih? Tentu tetap pada iman percaya kita. Sama seperti Daniel ini. Bukan dia menentang. Tidak, dia tidak menentang. Dia tidak demonstratif, tidak konfrontatif. Dia sembunyi-sembunyi tetap melakukan ibadahnya. Biarlah kebijakan pemerintah itu tetap diberlakukan. Tapi selama dia berusaha mengkompromikan dalam tanda kutip ya, kebijakan pemerintah itu dengan iman percayanya, yaitu dengan ya berdoa beribadah di rumah tanpa ya demonstratif dan konfrontatif tadi. Cuman memang musuh-musuhnya ya jahil, cari-cari kelemahan, ya kan? Ya disitulah Daniel akhirnya terjebak dan kena sanksi, kena hukuman. Nah itulah pengalaman Daniel yang bisa juga menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah sampai seperti Daniel menghadapi resiko atas iman percaya kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita ini? Kan belum sampai seperti itu. Menurut saya ya masih hebatlah bangsa kita ini, negara kita ini. Kebijakan-kebijakannya terus pro kepada rakyat, tidak akan pernah merugikan rakyat. Kalaupun sempat misalnya ada
surat keputusan bersama 2 menteri. Sebetulnya kalau kita sikapi dengan baik, dengan tenang, itu bukan dalam rangka merusak iman percaya kita. Coba aja perhatikan. Tetapi memang ya kebijakan itu katakanlah sepertinya ya membatasi saja. Tapi tidak bisa memenjarakan iman percaya kita. Nah itu, selama itu masih bisa kita atasi, masih bisa kita hadapi, kenapa tidak? Mari, sekali lagi, Amanginang, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jangan terburu nafsu lah. Kalau ada kebijakan pemerintah yang dalam tanda kutip sepertinya mau merugikan kehidupan kita, terutama dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan terlalu emosi, kita sikapi dengan tenang. Supaya kita bisa jadi contoh bagi teman-teman kita yang kalap, yang mata gelap, sampai-sampai tidak memperhitungkan kerugian yang mereka timbulkan hanya karena emosi dalam bentuk demonstrasi dan lain sebagainya. Kan kita juga yang rugi. Harusnya pemulihan ibu kota negara kita ini karena kejadian demonstrasi yang ya terlalu radikal, biayanya itu bisa kasih makan paling sedikit 1.000 orang itu, paling sedikit 1.000 orang, tapi dibuang untuk memugar kembali, merenovasi yang rusak-rusak di jalan. Kan ini merugikan kita sendiri. Contoh negara Amerika, meskipun ya bisa juga terjadi demonstrasi, ya tapi tidak seperti itu radikalnya. Bertindak anarkis, mata gelap, semua dihajar, semua dirusak. Enggak peduli. Baru kemudian selesai semuanya, hitung-hitungan. Jangan mau kita terlibat di dalam hal seperti itu. Boleh demonstrasi silakan, tapi jangan jadi anarkis. Demonstrasi pun bisa kita lakukan dalam bentuk doa. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, mengayomi, terus menyertai pejabat negeri kita ini. Bukan demi kepentingan umatnya, kita semua di negeri ini, tapi demi kepentingan semua orang, bahkan yang berbeda agama sekalipun. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sungguh kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk hidup di negeri ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden yang terpilih, yang terus melakukan tugas dan kewajibannya seturut dengan panggilan tugasnya ya Bapak, bersama dengan para menteri dan para pejabat tinggi lainnya. Ya Bapak di surga, tentu ada juga kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan kepemimpinan beliau. Namun kami percaya pasti ada solusi, pasti ada jalan yang terbaik di tengah-tengah perbedaan pendapat, ketidaksukaan maupun kesukaan itu, supaya kami tetap tentram, supaya kami tidak banyak melakukan kerugian yang tidak perlu, agar kami juga dimampukan untuk terus melihat dan mengingat kehidupan kami, kehidupan berbangsa dan bernegara kami, terutama melalui firman Tuhan, melalui nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini, untuk tetap mendoakan mereka, menaikkan segala permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi mereka, sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan, hidup beribadah di tengah-tengah iman percaya kami, baik di rumah maupun di gereja. Kami bersyukur dengan pemerintahan kami juga ya Bapak, yang begitu tanggap terhadap bencana, terhadap wabah COVID-19 sampai saat ini. Pemerintah terus berusaha untuk mencari dan menemukan, bahkan juga mengadakan vaksin yang terbaik yang mampu mengendalikan bahkan memberantas COVID-19 ini. Memang
Masih diperlukan waktu yang cukup panjang, tetapi kami percaya Engkau memberi kekuatan ketabahan bagi kami, terutama bagi korban virus COVID-19 dan keluarga, baik yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang sudah isolasi di rumah, bahkan dalam pemulihan, supaya kuasa Tuhan nyata dan melalui mereka, melalui kesaksian mereka, sebagaimana yang akan dilakukan oleh seksi kesehatan nantinya, semua warga jemaat-Mu, semua kami beroleh kekuatan, beroleh pengetahuan yang baik, sehingga kami tidak berada di dalam ketakutan ataupun kekhawatiran karena wabah COVID ini. Bapa di surga, kami berserah juga untuk para tenaga medis dan relawan beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka telah menunjukkan pengabdian pelayanan mereka di bidang medis. Mereka terus bahu-membahu, bahkan berjibaku untuk merawat dan juga bahkan menemukan obat terbaik dalam melawan virus COVID-19 ini. Dan kami juga mau serahkan kami semua warga gereja yang juga berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan kami ini, supaya tetap memberikan yang terbaik bagi kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan diri kami sebagai warga gereja, warga negara dalam kesadaran kami untuk mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan, bukan hanya di tempat-tempat umum, tetapi juga di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing, supaya dengan melakukan protokol kesehatan itu, kami Engkau ajarkan untuk menghargai kehidupan itu, menghargai kesehatan itu menjadi ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendoakan warga jemaat-Mu yang terbaring sakit sampai saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang masih dirawat di rumah, terutama orang tua kami Amang Situa B Butar-Butar yang dirawat di rumah sakit Cikini sampai saat ini. Engkau tahu sakit penyakit yang dihadapi dan dialaminya, dan kami percaya Engkau terus menyertai keluarga juga untuk menyatakan kasih-Mu, perhatian yang begitu luar biasa. Bahkan juga Engkau mau memakai tim medis dan juga para perawat, bahkan obat-obatan yang disediakan oleh rumah sakit tersebut, sehingga semuanya itu menjadi jalan percepatan kesembuhan yang dibutuhkan oleh Bapa kami ini. Bapa di surga, padamu juga kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu, dari yang paling kecil anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, bahkan sampai dengan orang dewasa dan lansia, agar kami semua setia, tetap setia sehati sepikir, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, terutama dalam beribadah kepada Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu HKBP Kebayoran Baru ini. Karena itu kami serahkan para pelayan gereja-Mu ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta kami, Pendeta Timbul Sitanggang, dan juga dibantu oleh Inang Pendeta Bintang Boru Siregar, dan juga Amang Pendeta Ferison Pasaribu, agar mereka bertiga boleh menunjukkan kepemimpinan mereka, menyatukan hati dan pikiran setiap jemaat-Mu, terutama para halado, para situa yang ada di gereja-Mu ini, sehingga dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja sebegitu rupa, gereja-Mu ini semakin maju, semakin baik, bahkan menjadi soko guru bagi gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Ya Bapa di surga, banyak doa permohonan kami yang tidak terucapkan, namun kami percaya Engkau Maha Tahu. Bahkan sebelum kami memintanya, Engkau telah menyediakan dan tentunya memberikan pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
bersatu sambil berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang dari siang tak, kuasa Kristus dan nyata rahmani dan jemaat. Marilah kita berdoa kepada Allah menyerahkan persembahan kita ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik kepada kita semua, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami semua para pelayan ibadah pada hari ini, organis ataupun pemusik, juga pengumpul persembahan, dan kami sendiri yang menyampaikan firman Tuhan, mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.